Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Eh, saya mau bertanya, Pak Kiai, saya bingung manggilnya apa sih, Pak Kiai. Eh, saya adalah karyawan salah satu bank. Saya baru mendapatkan posisi baru, artinya saya harus belajar juga ilmu baru gitu. Sedangkan posisi ini seperti yang mungkin Bapak dan Ibu tahu, kalau bank adalah mungkin banyak bunganya atau riba. Nah, saya harus belajar ilmu baru, sedangkan ilmu yang saya pelajari adalah mungkin sesuatu yang bertentangan dengan syariat atau sesuatu gitu. Nah, bagaimana saya harus menyikapi seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah pertanyaan yang pertama, di mukadimahnya masalah panggilan. Panggilan bebas. Panggil Kang, Dek, Pak D, Mas, Buya, semua enggak penting. Tidak membahas panggilan. Hanya kenapa orang, umi saya, orang-orang sepuh manggil saya nak kok. Jadi enggak penting. Ya, apakah Buya, apa Kang, apa Mas, yang boleh juga boleh. Mas mau tanya juga enggak ada masalah. Jadi enggak penting masalah panggilannya ya. Kemudian masalah pekerjaan yang Anda tekuni saat ini. Anda istimewa hari ini. Siapapun Anda yang jelas, Anda telah dihadirkan oleh Allah di majelis ini. Itu yang tidak didapat oleh orang-orang seperti Anda. Anda bekerja di bank konvensional. Tapi siapa yang membawa Anda saat ini ke sini? Allah. Artinya Allah saat ini akan membawa Anda kepada kemuliaan. Kalau Allah tidak mengendaki Anda kemuliaan, Anda tidak akan mendengar majelis ini. Ditutup telinga Anda dan Anda terus akan tenggelam di dalam itu semuanya. Baik, Anda sudah masuk ke tempat yang mulia. Tidak cukup Anda masuk ke sini sampai sempat bertanya. Siapa yang menjadikan Anda ingin bertanya? Dan Anda sudah tahu jawaban kita seperti apa. Anda pun datang ke sini. Ini istimewa. Allah billah. Nah, ini termasuk ilmu yang Anda pelajari, biarpun katanya ilmu yang bertentangan dengan syariat, itu jadi ilmu manfaat. Jadi ilmu kimia, ilmu tentang ini bukan berarti harus kita itu menelan ilmu tersebut, tapi bermanfaat agar tahu ini nggak benar. Jadi kalau seseorang mempelajari, polisi mempelajari strategi bagaimana pencurian, ini trik-trik pencurian, bukan polisinya ingin jadi pencuri kan. Jadi ilmu baru bagi saya. Oh, ini yang nggak benar. Nah, nih. Ada istimewa dibawa oleh Allah ke tempat mulia ini. Kemudian masalah urusan di dalam dunia bank konvensional kita sudah jelaskan bahwasanya di situ banyak transaksi-transaksi yang bertentangan dengan syariat. Ada riba dan seterusnya. Nah, ini urusan yang haram dan riba. Maka sekarang kembali kepada insya Allah ilmu Anda manfaat. Berpikir, pernah kami ceritakan di Jawa Timur ada seorang profesor atau ilmu ekonomi. Beliau mengatakan, Buya, bagaimana saya ini sekarang ngurusi mahasiswa ekonomi syariah. Tapi basic saya itu S1, S2, S3, sampai saya dapat gelar profesor di dalam urusan dunia konvensional. Tapi sekarang saya ngurusi mahasiswa yang berurusan dengan ekonomi syariah. Ini gimana saya? Kita pikir Anda hebat. Adapun mengambil ilmu dari manapun, akan tapi setelah itu kita syariatkan, kita Islam itu hebat. Yang enggak hebat adalah Anda tetap di situ. Ditentap yang benar. Anda masuk dunia syariat, berarti ada kekaguman. Anda akan sesuaikan. Maka yang tidak syar'i ditinggal. Maka nasihat yang pertama adalah istiqomah. Nasihat pertama istiqomah untuk menghadiri tempat semacam ini, nanti Allah akan bimbing. Kemudian setelah itu, yang kedua, setelah Anda mendengar itu adalah kebatilan, lihat ilmu manfaat tadi, hati yang bersih, itu kebatilan pandang sebagai kebatilan, dan kesalahan pandang sebagai kesalahan, dan dosa pandang sebagai dosa, biarpun kita masih ada di dalamnya. Ini kunci orang bikin tobat. Tapi yang menjadi masalah adalah kalau orang mengkaburkan dosa, mengkaburkan kemaksiatan, kapan bisa tobat, bisa benar. Tapi pandang itu dosa, lalu ngadulah kepada Allah, ya Allah, itu dosa, tapi aku masih ada di dalamnya, ya Allah. Tolong ya Allah, angkat saya dari tempat ini. Allah akan membuka kepada Anda rizki yang Allah mudah bagi Allah dan Anda tidak menduga-duga. Jadi Anda istiqomah,
Kemudian setelah itu, yang Anda anggap batil, yakini itu kebatilan. Setelah itu adukan kepada Allah tengah malam, ya Allah, aku saat ini di tempat ini, ya Allah, tempat yang haram, ya Allah, angkat-angkat. Ada sebagian para kekasih Allah menceritakan, ada yang dikabul seminggu, ada yang dikabul 1 bulan, ada yang dikabul 1 tahun, ada yang dikabul 2 tahun, baru dia masuk ke tempat, dikeluarkan oleh orang tempat yang mulia. Nah, tempat yang itu tidak baik, yakini itu tidak baik, ngadu kepada Allah, ya Allah, aku kok masih di tempat yang haram ini. Terus tanamkan di hati rasa tidak senang dengan tempat itu, maka secara otomatis nanti lihat Allah akan buka mata Anda untuk lihat mana pekerjaan yang lain dengan ilmu yang Anda tekuni. Nah, itulah yang kita bahas, cocok sekali pertanyaannya. Ilmu manfaat itu adalah, jadi ilmu secara zatnya adalah selalu manfaat, asalkan digunakan untuk dekat kepada Allah. Baik, jadi bagaimana sikap Anda? Jadi Anda yakini yang batil adalah batil, Anda dengar di majelis yang haram. Pokoknya kalau ada fatwa ulama tentang keharaman, jangan Anda mengatakan kayak tadi seorang profesor yang mengatakan, kita tidak urusan dengan dakwah, kita tidak urusan dengan mau ceramah, kita hanya mengenai kajian ilmiah. Jangan. Kalau kebenaran dikatakan benar, kalau batil katakan batil. Siapapun termasuk yang berbicara. Kalau kita melihat sesuatu yang haram, biarpun kita melaksanakan, jangan cari pembela, pembenar sudahlah. Nggak bisa taubat orang cari pembenar itu. Akhirnya, ya Allah, ini salah, aku pengen keluar dari tempat ini, bantu ya Allah. Ada suatu ketika seorang wanita yang tidak pakai kerudung. Kami tanya kepada wanita tersebut, kamu tidak pakai kerudung karena kamu tidak percaya kerudung wajib atau kamu percaya kerudung wajib? Jawabannya, saya percaya kalau kerudung itu wajib. Oh, aman insya Allah. Masih ada keyakinan itu. Cuman perlu waktu saja. Tapi yang menjadi masalah cari pembenar. Apalagi, oh bunyai itu nggak pakai kerudung, kiai itu mengatakan begitu. Wah, ini kacau, ini nggak bisa selamat tuh orang. Jadi kalau sudah kebenaran diyakini kebenaran, kesalahan diyakini kesalahan, biarpun dia di dalamnya, namanya insaf. Hidayah di situ. Kalau sudah insaf benar nih, kita termasuk insya Allah. Semoga saudara kita yang bertanya tadi, insya Allah beliau adalah yang bakal dibimbing oleh Allah. Dan setelah itu akan dimudahkan segala urusannya untuk hijrah. Tidak apa-apa, dan dia tidak ragu bertanya. Sementara di sini kalau sudah bertanya, saat datang ada orang pengen tobat ke Nabi berkata, ya Rasulullah, halaktu wa qad zanaitu. Karena pengennya selamat, tidak tahu dicaci maki orang, nggak apa-apa, dihukum nggak apa-apa. Ya Rasulullah, aku pernah melakukan zina. Padahal memang tidak boleh menyebutkan aib pribadi itu. Akan tapi jika bukan aib pribadi seperti dosa ini ada urusannya dengan kepentingan umum seperti pertanyaan ini, nggak apa-apa. Karena apa? Untuk contoh yang lain. Ya, tapi kalau mengatakan saya berzina, jangan di sini bertanya. Saya mau ini. Akan tapi ini ada kepentingan, ada maslahat amah. Yang lain banyak seperti Anda yang hadir di sini. Ada yang seperti Anda, cuman dia belum punya kesempatan bertanya. Berarti Anda mewakili yang lainnya. Bahkan ada suatu ketika yang sudah hijrah dan menangis datang kepada kami hijrah. Saya kehilangan gaji besar Buya, tapi saya lebih tenang. Nah, itu iman. Gaji saya hilang besar, tapi saya lebih tenang. Itu kemuliaan, itu seperti itu. Jadi yakini kebenaran-kebenaran. Yang ketiga, kebatilan-kebatilan. Yang ketiga, ngadulah kepada Allah. Terus, ya Allah, entaskan saya di tempat ini. Entaskan dari tempat ini. Terus, nanti lihat, Anda akan melihat keajaiban. Dari kekuatan hati Anda dalam berdoa, Allah akan kabul dan mulia. Itulah orang soleh. Itu orang beriman. Itu orang yang takwa kepada Allah. Subhanallah. Tidak ada orang yang tidak berdosa. Hanya Nabi dan malaikat. Akan tapi ketahuilah, sebaik-baik orang berdosa adalah menyadari kesalahannya. Kalau sudah menyadari lalu mengadu kepada Allah minta ampun dan berjanji berusaha. Berusahanya itu sudah dianggap tobat, biarpun belum sampai. Belum sampai keluar. Berusaha. Pekerjaan yang paling busuk, hina, zina. Kita contohkan, digambarkan. Ada seorang melakukan zina di sebuah tempat perzinaan. Ternyata di saat melakukan dia menyesal. Baru melangkah, dia pengen pulang menyesal. Saya menyesal betul dengan kejadian ini. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Dia menyesal, di saat pulang dia menyesal. Saya akan bertobat saya. Penyesalannya sudah menuju. Itu sudah menjadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mati di tengah jalan, matinya sudah diampuni. Karena matinya tobat, matinya menyesal. Tapi betul yang dikatakan Rasulullah, yang menjadikan hijab di antara engkau dengan Allah adalah kesombongan. Al-kibru batalul haqqi. Biarpun yang ceramah Nabi Muhammad, muncullah Abu Jahal. Mencari Nabi Muhammad, muncul Abu Jahal. Baik, itulah